kualitas belanja yang menekankan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, ini di gambar sini, di slide bawah ini kursor saya bergerak-gerak, kelihatan nggak, Yohan? Nabila, Melgi, Fahra. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini yang kursor saya yang bergerak-gerak namanya kursor ini ya, Yohan. Di sini ada perbedaan antara efisiensi, efektivitas, sama ekonomi. Ketika kita bicara efisiensi, maka kita bicara hubungan antara input dengan output. Efisiensi adalah seberapa banyak output dihasilkan dari input, dari sejumlah input tertentu. Jadi kalau kita bicara efisiensi berarti output per input. Ya. Makin efisiensi berarti makin banyak outputnya, atau makin sedikit inputnya. Ya. Kalau makin efisien berarti dengan input tertentu outputnya makin maksimal. Atau dengan jumlah output tertentu semakin kecil inputnya berarti itu makin efisien. Terus ketika kita bicara efektivitas, maka ini kita bicara hubungan antara outcome dengan output. Sejauh mana kontribusi output dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Nah, ini kemarin kita di video udah bicara apa itu efektivitas. Effectiveness yaitu contribution of the output to the desired outcome. Jadi kita bicara efektivitas berarti kita bicara seberapa besar kontribusi output dalam capaian outcome. Nah, kalau kita bicara aspek ekonomi, berarti di sini kita bicara hubungan antara input dengan output, tapi dalam konteks rupiah. Jadi sudah dimonetisasi, sudah diimplementasikan, diwujudkan dalam konteks mata uang rupiahnya. Jadi kalau inputnya, katakanlah tadi inputnya 5 tenaga kerja. Nah, 5 tenaga kerja itu ekuivalen dengan berapa rupiah? Kalau misalkan 5 tenaga kerja, 1 tenaga kerja itu UMR 4 juta, berarti 4 juta kali 5, 20 juta. Jadi ketika kita bicara input, yang awalnya kita bicara 5 tenaga kerja, terus kalau kita bicara aspek ekonomi, yang 5 tenaga kerja tadi kita konversikan ke dalam angka 20 juta. Ya. Jadi ketika kita bicara input sebanyak 20 juta, itu berarti sudah aspek ekonomi. Nah, ini penjelasannya. Terus berikutnya aspek penjelasannya ya. Aspek efektivitas dilakukan dengan melihat, kalian itu udah dapat ini belum sih kuota? Yohan, Fahra, Deviana, Nabila. Ya, Pak. Telkomsel belum, Pak. Yang lain ada yang sudah dapat belum? Indosat sudah, Pak. Indosat siapa? Tadi yang bicara siapa? Yang Indosat siapa? Saya, Pak. Fahra. Oh, Fahra. Kapan datangnya Fahra? Maksudnya sih, Pak. Kapan? Maksudnya aktifnya mulai kapan, Fahra? Dan sekitar seminggu Pak. Seminggu yang lalu. Berarti nembe ya? Gimana, Pak? Berarti nembe wae ya? Iya. Magelang piye anu ya? Kamu jernih kok gambarnya iki, bagus sinyalnya. Yang lain selain Fahra siapa? Indosat yang selain Fahra siapa? Saya, Pak. Kamu Aisyah. Siapa? Iya, Pak, Aisyah. Sudah terima. Berarti yang selain Indosat belum terima ya?
selain dosen belum ada terima gitu ya. Tri sudah, Pak. Apa yang sudah? Tri. Iya. Oh, gitu. Yang susah katanya yang Telkomsel ya, yang Telkomsel ya. Betul. Iya, Pak. Ya wis lah. Yang sudah ya syukur kalau gitu. Kalau yang sudah berarti kalau kuota ini nggak masalah lah ya dipanggil. Kalian nggak habiskan kuota 30 berapa sih? 30 ya? 30 giga. Parah. 50, Pak. Oh, 50. Nggak habiskan itu sebulan kan? Enggak, Pak. Bisa. Nah, iya tuh bisa lah kalau itu kalian panjer terus. Jadi itu saya pakai ini IndiHome ini tadi ada tulisannya nggak stabil. Nah, kita balik ke aspek efektivitas. Tadi ini bisa dibaca ya, penjelasannya tadi sudah saya sampaikan. Ketika kita bicara efektivitas berarti kita bicara korelasi antara output dengan outcome yang ditargetkan. Nah, dalam konteks dalam konteks APBN, maka aspek efektivitas itu dilihat dengan ini, dilihat seberapa jauh sasaran target pembangunan yang telah ditetapkan dengan RPJM, RKP, dan sasaran belanja tahunan. Nah, kalau sasaran target pembangunan itu berarti levelnya outcome ya. Terus mengaitkan alokasi belanja dengan tujuan. Alokasi belanja ini termasuk input ya sebetulnya. Terus review atas eksekusi belanja, identifikasi penempatan dan seterusnya. Itu aspek efektivitas. Yang efisiensi untuk yang aspek efisiensi ditujukan untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Ini untuk keperluan internal CPB, review-nya diarahkan untuk monitoring dan memastikan pelaksanaan kegiatan dan monitoring penyerapan belanja. Untuk penyediaan alokasi belanja dan kesuburan kas, memastikan value for money dan seterusnya. Terus untuk aspek ekonomi ini bisa dibaca. Nah, sekarang saya sekedar sharing sedikit ketika Dijen Perbendaharaan pertama kali memperkenalkan spending review. Spending review itu awalnya diperkenalkan tahun 2012 ya, pada 10 KL uji cobanya. Nah, pada tahun itu bertepatan dengan Dijen PAIB menyerahkan kewenangan pencetakan DIPA ke Dijen Anggaran. Jadi dulu yang mencetak DIPA adalah Dijen Perbendaharaan, terus oleh Kementerian Keuangan atas dasar informasi dari masukan dari kementerian lembaga, Kementerian Keuangan mengarahkan ke Dijen Perbendaharaan agar pencetakan DIPA dilakukan oleh Dijen Anggaran. Nah, karena ada perpindahan beban pekerjaan dari DCPB ke DJA, maka terjadi semacam ini beban kerja yang hilang gitu kan. Nah, terus diusulkan spending review pada Dijen Perbendaharaan, khususnya Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, spending review ini untuk mengisi kekosongan beban kerja yang dipindahkan ke Dijen Anggaran. Jadi awalnya itu tahun 2012 dengan pilot project ke 10 KL. Nah, istilah spending review ini kemudian berubah seiring dengan berjalannya waktu ya, menjadi monef pelaksanaan anggaran. Jadi monef pelaksanaan anggaran itu awalnya istilahnya adalah spending review. Terus seiring dengan berjalannya waktu,
spending review itu masuk dalam sebuah kerangka moneh pelaksanaan anggaran. Moneh pelaksanaan anggaran itu ada dua kategori. Yang pertama review pelaksanaan anggaran, yang kedua spending review. Kalau review pelaksanaan anggaran itu untuk kebutuhan internal, jadi feedbacknya, outputnya ditujukan untuk rekomendasi pengambilan kebijakan terkait dengan pelaksanaan belanja. Tapi kalau spending review ini feedbacknya ditujukan kepada eksternal, terutama kepada Ditjen Anggaran dalam menentukan kebijakan perencanaan anggaran. Ini sejarahnya. Nah, kalau dari sisi itu sejarahnya terkait dengan spending review. Kalau dari sisi normatifnya, ini tujuan dari spending review. Pencapaian value for money, terus memberikan rekomendasi. Yang ketiga, memberikan masukan penyusunan kebijakan perencanaan. Yang keempat, bahan pembinaan. Jadi tujuan aslinya adalah yang nomor 3. Yang tujuan spending review ini yang aslinya adalah yang nomor 3, yang warna hijau. Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran. Nah, yang nomor 1, 2, 3 ini mengikuti lah ya. Terus cakupan spending review. Kalian kalau di Kanwil kemarin ya, kalau di Kanwil ini ada di teman-teman Kanwil itu mereka punya otoritas kewenangan untuk melakukan spending review. Nah, spending review itu ada 2 cakupannya, spending review umum dan spending review tematik. Spending review umum ini merupakan review yang dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan atas belanja pemerintah, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ruang fiskal. Jadi kalian bayangkan Ditjen Anggaran sekarang tahun 2021. Ditjen Anggaran kalau tahun 2021 berarti menyiapkan anggaran RAPBN 2022 kan ya. Jadi kalau sekarang tahun 2021 maka Ditjen Anggaran mempersiapkan RAPBN dan DIPA untuk tahun 2022. Nah, ketika waktu menginjak ke bulan Januari, Februari 2022, maka pada saat itulah Ditjen Perbendaharaan melakukan spending review terhadap RKKL tahun anggaran 2022. Jadi 2022 itu berarti tahun anggaran berjalan. Kalau sekarang berarti gini. Sekarang berarti kan tahun 2021. Nah, bulan Januari, Februari kemarin Ditjen Perbendaharaan telah melakukan spending review. Spending review terhadap apa? Spending review terhadap RKKL tahun anggaran 2021. Yang yang direncanakan oleh DJA pada tahun 2021 ya, itu maksudnya. Nah, untuk yang spending review umum ini yang melakukan wilayah sama nasional. Wilayah itu berarti Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kalau nasional berarti dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Selain spending review ada spending review tematik. Ini membahas tema-tema tertentu secara spesifik. Kalau sekarang COVID ya mungkin membahas misalnya ya seberapa besar, seberapa efektif, seberapa efisien dukungan anggaran dalam mensukseskan mitigasi risiko terkait dengan COVID-19 misalnya. Terus cakupan spending review. Tadi kan ada aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas. Nah, itu konteksnya adalah spending review umum. Nah, kalau kita bicara efisiensi, berarti kita bicara seberapa besar input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Nah, untuk review efisiensi, ini metode yang digunakan ini
ada 5 ya, benchmarking. Benchmarking itu membandingkan antara suatu entitas, membandingkan kinerja antara suatu entitas dengan kinerja entitas atau satu yang lain. Nanti entitas yang paling efisien dijadikan benchmark, dijadikan tolok ukur bagi satker yang lain untuk melakukan perbandingan seberapa besar tingkat efisiensinya. Nah, proses perbandingan ini menggunakan metode Data Development Analysis yang kemarin pertemuan 2 sudah kita singgung. Terus metode yang lain terkait dengan review efisiensi adalah output streamlining, deviasi kebutuhan, anomaly, review alokasi. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kalau review efektivitas berarti kita bicara masalah eksekusi belanja sama konsistensi. Eksekusi belanja ini berarti pelaksanaan anggaran ya. Kalau konsistensi berarti mana tadi? Kalau konsistensi berarti kita bicara seberapa besar konsistennya antara aspek pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Jadi ketika kita bicara efektivitas, maka kita bicara pelaksanaan anggaran, review pelaksanaan anggaran, dan review terhadap konsistensi seberapa matching pelaksanaan anggaran dengan perencanaannya. Terus kita coba satu persatu, bahas satu persatu, itu review ekonomi. Kalian bisa baca sebentar dulu. Review ekonomi yaitu review yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi mekanisme perolahan input baik barang. Jadi bicara masalah input ya, baik barang, jasa atau bentuk yang lainnya untuk memperoleh output yang lebih baik lah ya. Penetapan tema review ekonomi disesuaikan dengan mekanisme yang berjalan. Ini bisa dibaca. Nah, tadi review efisiensi itu metodenya ada 5 ya. Benchmarking, output streamlining, deviasi kebutuhan, anomaly, sama review alokasi. Ini warnanya warna-warni ya, biar kalian nggak bosan lihat warna hitam terus. Kalian kalau belajar itu baca di komputer atau mencetak slide PPT. Sekarang nggak zamannya mencetak slide ya, berarti pakai komputer. Cuman kalau yang punyanya HP gimana ya? HP komputer. Nah, kalau benchmarking berarti membenchmark atau menjadikan tolok ukur suatu unit kerja tertentu, misalnya satker ya, seberapa besar, seberapa efektif, seberapa besar efisiensi suatu satker dalam mencapai output yang ditargetkan. Nanti dibandingkan dengan satker-satker yang lain, dengan unit-unit yang lain. Nah, satker yang paling efisien kemarin ada di garis frontier, itu kan ada di garis frontier. Nah, satker atau unit ekonomi atau entitas yang di bawah garis frontier itu masuk ke dalam kondisi yang tidak efisien. Jadi ketika kita melakukan benchmarking, artinya membenchmark menjadikan satker yang entitas yang paling efisien untuk dijadikan tolak ukur bagi satker lainnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus output streamlining ini kalau kita bicara output streamlining berarti kita bicara output generik. Output generik itu output yang dihasilkan oleh seluruh kementerian lembaga, hampir seluruh kementerian lembaga. Output
output yang dihasilkan oleh hampir seluruh kementerian lembaga. Ini sifatnya umum ya. Misalnya begini, ada output terkait dengan audit kinerja. Audit kinerja itu kan ada di berbagai kementerian kan, yang melaksanakan eselon satunya kan Ijen. Kementerian Keuangan ada output terkait dengan audit kinerja, di Kementerian Kelautan ada audit kinerja, di seluruh kementerian juga ada output terkait dengan audit kinerja. Nah, terus yang lainnya lagi ada output terkait dengan layanan manajemen keuangan. Nah, output ini tersebar atau digunakan oleh hampir sebagian besar kementerian lembaga. Ketika output ini bersifat generik, digunakan oleh hampir seluruh KL, maka kira-kira bisa diprediksikan berapa perbandingan output dengan inputnya. Nah, jadi dibandingkan untuk output yang seragam dengan aspek output dan inputnya sejauh mana, nanti akan ketahuan output yang efisien itu yang perbandingan output generik yang efisien itu adalah yang berbandingan output dengan inputnya maksimal. Jadi output streamlining ini cakupannya adalah output yang sifatnya generik. Terus untuk menentukan mana yang efisien dan tidaknya adalah dari unit cost, seberapa banyak unit cost yang paling efisien dalam ketika digunakan untuk menghasilkan output yang sifatnya generik. Kalau yang benchmarking itu kan yang dibandingkan adalah satker yang mendekati dengan garis ini frontier. Tapi kalau yang output streamlining ini adalah menghitung efisiensinya adalah membandingkan antara output dengan input. Hanya saja kalau output streamlining ini fokusnya kepada output yang karakteristiknya hampir mirip, yaitu pada output generik. Nah, kalau deviasi kebutuhan ini, ini lebih khusus untuk belanja barang operasional. Jadi belanja barang operasional itu kodenya 5211. Ini bagian dari output. Kalau 52 itu kan belanja barang. Kalau 5211 ini masuk ke belanja barang operasional. Nah, analisis deviasi kebutuhan adalah penentuan rata-rata optimal tingkat kebutuhan penggunaan belanja barang operasional dalam setiap waktu tertentu, ya, bulan atau triwulan, berdasarkan pola penggunaan belanja dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan deviasi antara kebutuhan rata-rata bulanan optimal adalah nilai inefisiensi pada unit yang bersangkutan. Inefisiensi pada belanja operasional disebabkan oleh akres, inflasi, dan seterusnya. Ya. Ini gambarnya. Ini ada grafik ya, grafik yang warna kuning, warna biru, warna apa lagi nih, warna orange. Nah, ini menunjukkan seberapa besar realisasi belanja untuk 5211 pada tahun 2009 sampai 2013. Nah, ini yang perbedaan deviasi antara kebutuhan belanja rata-rata optimal. Jadi ada rata-rata optimal, kebutuhan bulanan rata-rata optimal adalah nilai efisiensi pada unit yang bersangkutan. Jadi di sini Februari kan ya, ini Februari, ini kan dari 5 tahun ya. Di bulan Februari ini rata-ratanya berapa? Katakanlah Februari rata-ratanya di sini 5 miliar. Kalau ada yang 5,5 miliar, berarti tingkat inefisiensinya katakanlah 5 miliar. Katakanlah di sini rata-ratanya 5 miliar untuk 5211. Kalau ada satker yang menghabiskan uang 5,5 miliar, berarti inefisiensinya 0,5 miliar atau 500 juta. Kalau ada satker yang habis 4,5 miliar
dari nilai rata-rata 5 miliar, berarti ada efisiensi. Ada efisiensi sebesar setengah miliar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini di rata-rata lah. Kalian tadi habis subuh tidur? Habis subuh tidur enggak? Ada yang Tidur, Pak. Tidur, Pak. Nah, saya belum tidur nih, ngantuk. Kalian kan berarti masih seger. Terus kalau kalian tidur hati-hati lah ya, khawatir nanti kemarin kalian 11 kemarin ada yang kesiangan, absen nggak masuk ternyata ketiduran, terlambat beberapa, lumayan lah ya, cukup lama. Jadi kalian kalau habis subuh tidur ya jangan lupa alarmnya. Terus lanjut, inmalah itu apa? Inmalah adalah kegiatan yang sifatnya, karakteristiknya hanya perlu dilakukan satu kali dan tidak perlu diulang. Misalnya kita bangun gedung kuliah tuh ya, gedung kuliah kita udah jadi 8,5 lantai. Nah itu kita nggak perlu tiap tahun bangun gedung kuliah karena sudah selesai kan, gedung perkuliahan sudah selesai dibangun, ya tinggal digunakan. Contoh yang lain misalnya kita sudah membeli software Microsoft Excel. Microsoft Excel kalau sudah kita beli ya kita install di komputer kita. Tidak perlu kita membeli software tiap tahun kan, atau membeli kendaraan bermotor. Kalau sudah dibeli ya sudah, nggak perlu pengadaan lagi tahun berikutnya. Kecuali pengadaannya dicicil ya. Tahun ini satu, tahun depan satu, tahun berikutnya satu. Kebutuhannya ada 3. Atau CCTV. Kalau kita sudah beli CCTV, masa iya tiap tahun kita beli CCTV terus? Enggak. Nah itu termasuk dalam kategori malah. Jadi kalau tahun ini diajukan, terus tahun depannya diajukan lagi, yaitu berarti anggaran tahun depan itu termasuk yang malah. Terus review alokasi. Review alokasi adalah penelusuran RKKL untuk mengidentifikasi adanya inefisiensi, potensi loh ya. Belum masuk ke inefisiensi, tapi kita baru mengatakannya potensi inefisiensi. Potensi inefisiensi ini bisa karena kelebihan alokasi atau ketidakwajaran atau duplikasi. Nah, kalau alokasi berlebih, misalnya begini, mana tadi? Alokasi berlebih, misalnya kalian membeli notebook untuk pembelian notebook untuk operasional satker ya. Notebook yang wajar itu 15 juta, tapi satker kalian membeli seharga 20 juta, berarti efisien karena untuk kelas perkantoran cukup yang Core i5 katakanlah ya, atau Core i7, RAM-nya 8 GB. Nah, kalau kalian beri RAM-nya yang 16 Core i7 atau mungkin yang di toko belum ada nih, mungkin Core i8 ada nggak sih? Belum ada kan ya. Nah, kalian beli prosesor yang Core i8 ya. Yang di pasaran belum ada. RAM-nya 32. Buat apa coba? Ya, jadi itu alokasinya berlebih. Karena kebutuhannya hanya untuk mengetik kan, hanya untuk presentasi. Terus kalau kurangnya relevansi komponen misalnya begini. Kalian punya namanya lulusan D3 KPN. Komponennya SPMB ya, terus penyusunan kurikulum, terus Monef, terus ada capacity building. Nah, bisa jadi capacity building itu komponen yang tidak relevan dalam pencapaian output lulusan D3 KPN.
Kenapa? Karena nggak perlu capacity untuk bisa meluluskan kalian itu nggak perlu capacity building. Capacity building itu diperlukan untuk misalkan untuk output yang lain, misalkan pembangunan karakter atau apalah ya. Terus kalau duplikasi ini misalnya di suatu halaman di RKKL dialokasikan honor untuk kuasa pengguna anggaran KPA. Terus di halaman yang lainnya dimunculkan juga honor untuk kepala kuasa pengguna anggaran KPA. Nah, berarti ada double alokasi atau duplikasi alokasi. Berikutnya review efektivitas. Bisa kalian baca dulu nih ya. Saya baca dulu. Kalian baca dulu sebentar. Review efektivitas yaitu review yang dilakukan untuk melihat keterkaitan antara output dengan outcome-nya ya. Ini ada output prioritas nasional, ada output terkait dengan sektoral bidang. Kalau prioritas nasional itu misalnya RKP ya, ini ada sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, permukiman. Kalau review sektor belanja ini ada 3 klasifikasi sektor utama. Sektor perekonomian dan kemaritiman, sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, sama sektor Polhukam. Sebentar, ini saya ada sebentar, ini ada ngecek, minta untuk ngecek saya izin telepon dulu ya, ini ada permintaan untuk mengisi ini. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, lanjut. Terus review efektivitas ini ketika kita bicara efektivitas berarti kita bicara eksekusi belanja ya. Sama bicara konsistensi, seberapa konsisten antara aspek perencanaan dengan aspek pelaksanaan anggaran. Nah, ini metodenya kalau yang review eksekusi belanja ada analisis capaian realisasi belanja, terus analisis tren realisasi belanja bulanan, analisis pergeseran pagu, analisis atas blocking belanja. Tapi kalau review konsistensi ini analisis yang digunakan adalah analisis konsistensi kegiatan, output, dan sasaran outcome. Jadi kegiatan dengan output dengan sasarannya itu ini enggak konsisten, enggak. Atau dilihat ini prioritas, kegiatan prioritas. Ini kegiatan prioritas kan misalnya begini. Konsistensi sasaran output dan sasaran kegiatan prioritas dalam RKP. Terus review capaian sasaran RKP. Review konsistensi antara RKP dengan RPJM. Nah, ini bisa dibaca lah ya. Cuman di sini yang perlu kalian perhatikan yang analisis blocking belanja. Jadi ceritanya begini, ketika Dirjen Anggaran menelaah RKKL, Kementerian Lembaga kami menyusun RKKL, terus ditelaah oleh Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran berhak melakukan blokir terhadap RKKL usulan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Lembaga ya, karena beberapa alasan misalnya ya. Nah, ketika diblokir itu berarti nanti anggaran yang ada di DIPA tidak bisa dicairkan. Jadi kan pertama RKKL-nya diblokir. Terus ketika RKKL tersebut, kalian tahu RKKL nggak sih, dokumen RKKL? Nanti praktek ya di PPN. Ketika dokumen RKKL dicetak menjadi DIPA, nanti data yang diblokir juga akan muncul di DIPA halaman 4. Misalnya pembelian pengadaan kendaraan dinas, nah itu diblokir. Artinya Satker tidak bisa mencairkan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas karena diblokir. Nah, analisis blocking belanja ini adalah analisis blocking belanja, terus penyelesaian blokir sepanjang tahun beserta dengan penyebabnya. Jadi ketika Dirjen Pembendaraan melakukan analisis atas blocking belanja, Dirjen Anggaran menginventarisasi yang diblokir itu apa saja, penyebabnya apa saja, terus nanti menjadi reminding bagi Satker untuk melakukan pencairan blokir. Blokirnya dibuka, diusulkan kepada Dirjen Anggaran untuk dibuka. Supaya apa? Supaya penyerapan anggarannya maksimal. Jadi implikasi adanya blokir anggaran itu adalah penyerapan anggaran tidak maksimal karena anggarannya diblokir. Nah, supaya anggarannya tidak diblokir, maka Dirjen Pembendaraan ini menginventarisir, kemudian melakukan reminding kepada kementerian lembaga, kepada Satker, agar belanja-belanja yang sudah diblokir oleh DCA dapat diselesaikan. Penyebabnya dicari, diselesaikan, supaya bisa maksimal cairan anggarannya. Jadi penyerapannya maksimal. Nah, itu terkait dengan analisis terhadap blocking belanja. Bisa dibaca. Ini bisa dibaca. Nah, ini contoh data hasil spending review ya. Ini terkait dengan efisiensi. Di sini ada kementerian yang paling tidak efisien ya, ini dalam negeri. Terus kepolisian, terus pekerjaan umum, itulah kementerian yang inefisiensinya paling tinggi. Ini data lama loh ya, data lama tahun berapa saya nggak hafal. Kalau yang sekarang saya nggak hafal. Intinya adalah ini adalah hasil output dari spending review dimunculkan dalam kementerian yang
yang paling tidak efisien. Terus kalau tadi dari sisi kementerian ini ada akun-akun yang indikasi inefisiensinya tertinggi. Yang paling banyak itu belanja jasa lainnya, terus belanja perjalanan biasa. Nah, belanja perjalanan ini termasuk yang paling besar inefisiensinya. Terus yang duplikasi itu paling sering terjadi di BPK, terus di MPR. Tapi ini dulu ya, sekarang nggak tahu. Terus kalau inmalah yang paling besar itu ada di Kementerian Pekerjaan Umum, terus Perhubungan, terus Pertahanan. Akun dengan inmalah terbesar itu ada di belanja modal, jalan irigasi, jaringan, dan seterusnya. Nah, terus ini contoh ini. Contoh terkait dengan ini contoh terkait dengan alokasi berlebih. Kenapa alokasi berlebih? Alokasi berlebih itu ketahuannya dari sini, staf pengelola keuangan PPK. PPK itu pejabat pembuat komitmen ya. Pengelola keuangan itu, staf pengelola keuangan itu paling banyak 5 orang. Paling banyak 5 orang ya. Kalau dikasih honor berarti 5 orang kalikan 12 bulan berapa? Berapa orang kali 12 bulan? 120 kan? Nah, jadi yang 120 itu berarti angka maksimal. Tapi di sini ada 5 kalikan 12, 60 kan ya, 60 sorry. Tapi di sini ada 120 orang bulan OP. Berarti di sini selama 1 bulan masing-masing ada 10 orang bulan. Berarti alokasinya berlebih 5 orang. Ini loh nomor honor staff pengelola keuangan, ada tulisannya 120 OB orang bulan. Jadi 1 bulannya ada 10 orang. Aturannya harusnya 1 bulan itu maksimal 5 orang. Jadi kelebihan 5 orang. Itu masuk alokasi berlebih. Terus ini ada honor untuk survei. Honor survei itu diberikan selama 12 bulan ya. 12 orang bulan. Apa iya surveinya dilakukan terus-menerus dalam 12 bulan? Kalau surveinya dilakukan terus-menerus selama 12 bulan, berarti itu pekerjaan yang sifatnya tugas pokok, tugas dan fungsi organisasi. Kalau untuk honor kegiatan ya, kalau kegiatan yang ini ya paling 3 bulan atau 4 bulan lah ya. Misalkan kayak SPMP kan 4 bulan. Ini kalau honor survei, kalau 12 bulan berarti ini surveinya benar apa enggak? Kalau betul 12 bulan berarti itu enggak perlu dikasih honor. Itu sudah merupakan pekerjaan sehari-hari. Tapi kalau dikasih honor untuk 12 bulan berarti ada yang salah nih ya. Terus contoh yang lain RDK. Kalian nanti akan mendengar istilah rapat dalam kantor. Rapat dalam kantor itu rapat yang dilakukan setelah selesai pulang kantor. Ya. Dulu itu kalau rapat biasanya dilakukan di hotel. Di hotel pada malam hari. Nah, daripada rapat di hotel, mendingan rapatnya di kantor. Tapi peserta rapat diberikan insentif. Kalau di hotel itu kan anggarannya buat bayar hotel, penginapan dan seterusnya. Ini kalau di kantor kan
anggarannya bisa bisa diminimalkan, katakanlah 300.000 per orang. Nah, kalau peserta rapat dalam kantor ini sudah diberi uang saku, maka tidak perlu lagi diberi uang lainnya. Uang saku itu sebesar 300.000 dari jam 5 sampai jam 8 katakanlah ya, pulangnya jam 9 misalnya. Nah, itu ya uang saku 300.000 itu ya itu untuk RDK. Nggak perlu transport lokal, nggak perlu uang saku full board. Ya ini karena transportnya itu kan ya seperti masuk kerja dalam kantor, seperti masuk kerja biasanya aja, masuk pagi, keluar pulang sore. Tapi ini pulangnya malam, cuma dikasih uang rapat dalam kantor. Nah ini yang alokasi berlebihnya itu karena ada transport lokal sama uang saku full board meeting dalam kota. Terus di sini ada duplikasi nih. Yang atas ini bendara sama pejabat buat komitmen dikasih honor, yang bawahnya dikasih honor lagi ya. Honor operasional satker, di bawah juga ada honor operasional satker. Ini atas, ini bawah. Jadi dikasih honor 2 kali. Ya, jadi double pembiayaan. Oke ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9.10. Kalian baca dulu nih, bentar. Nah, sekarang bahas data development analysis. Ukuran benchmarking adalah teknik pengukuran berlandaskan prinsip data development analysis dengan mengelompokkan atau clustering unit-unit belanja pemerintah atau satker yang mempunyai karakteristik atau mempunyai atut yang sama. Kemudian dibandingkan kinerja penggunaan belanjanya. Jadi misalkan di keuangan ada satker KPPN, ada satker KPP, kantor pelayanan pajak, ada kantor pelayanan bea cukai, ada kantor KPKN lelang, dan seterusnya. Nah itu satker KPPN dibandingkan dengan satker KPPN lain, tingkat efisiensinya di klaster ya. Nanti yang menjadi paling efisien adalah dijadikan benchmark tolak ukur untuk menjadikan acuan bagi satker lain agar bisa lebih efisien. Jadi teknik benchmarking ini membandingkan kinerja suatu unit satker dengan tolak ukurnya. Dengan terlebih dahulu mendefinisikan kinerja dan menentukan tolak ukur yang dimaksud. Ini bisa kalian baca. Dia itu ada CCR, ada yang BCC ya. Terus ini bisa kalian baca. Nah, ini yang kalian harus aware. Asumsi dasar dia adalah tidak semua organisasi berkarakteristik sama, memiliki kinerja. Setiap organisasi atau satker yang berkarakteristik sama, misalnya KPPN, memiliki kinerja atau tingkat efisiensi teknis yang sama. KPPN di Jakarta dengan KPPN di Jogja atau di Bandung itu walaupun sama-sama KPPN, karakteristiknya sama, tapi belum tentu tingkat efisiensi teknisnya akan sama. Jadi itu asumsinya. Efisiensi KPPN di Jakarta 1 dengan Jakarta 2 bisa jadi beda. Yang di Bandung dengan yang di Bogor bisa jadi beda. Ya, itu asumsinya. Terus kalau ada istilah decision making unit itu artinya satker ya. Kalau kita bicara decision making unit, ini adalah unit pengambil keputusan, berarti satker. Nah, asumsi dalam dia ini ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan konveksitas. Konveksitas itu berarti garis frontirnya itu cembung atau cekung lah ya, lengkung. Jadi ketika kita bicara dia, berarti ada garis frontir. Garis frontirnya itu
dia berbentuk cembung atau berbentuk cekung konveks ya. Bisa cekung ke atas, bisa cekung ke bawah. Tergantung dari jumlah inputnya. Terus asumsi yang kedua, return to scale. Jadi ada dua asumsi, constant return sama variable return. Constant return itu artinya kalau inputnya ditambah 10%, maka outputnya akan meningkat 10% secara konstan. Tapi kalau variable return to scale itu ada variasinya. Sebuah unit usaha biasanya dia ketika diproduksi awal dia akan mempunyai return to scale yang sifatnya meningkat tajam ya. Pertama increase, yang kedua setelah increase konstan, yang ketiga diminishing ya. Kalau increase return to scale berarti dia grafiknya curam ke atas, naik ke atas tajam. Terus kalau constant return to scale berarti grafiknya standar artinya lurus. Terus kalau atau berupa titik. Terus kalau diminishing return to scale itu grafiknya melandai ya, grafiknya melandai. Jadi asumsi yang dia ini ada dua, constant return sama variable return. Terus orientasi, asumsi yang ketiga terkait dengan orientasi. Di dia itu ada input orientasi sama output orientasi. Bedanya apa? Nah, kalau input orientasi itu artinya efisiensi dicapai dengan mengurangi input. Sehingga dengan jumlah output tetap, input berkurang, maka efisiensi meningkat. Terus kalau output oriented berarti dengan jumlah input yang tertentu, outputnya dinaikkan. Jadi karena ada output yang meningkat dengan jumlah input yang tetap, maka efisiensinya akan meningkat. Nah, walaupun secara asumsi itu ada dua orientasi, input oriented dan output oriented, khusus untuk spending review-nya di Dijen Perbendaharaan, orientasinya menggunakan input oriented. Secara teori ada input oriented dan output oriented, tetapi yang digunakan adalah input oriented di Dijen Perbendaharaan. Kurang 20 menit lagi. Nah ini ya, di Dijen Perbendaharaan menggunakan input oriented. Bisa dibaca. Nah ini bisa dibaca lah. Terus yang ini nih satker yang satu rumpun nih. Satker yang satu rumpun misalnya kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan perbendaharaan, kantor pelayanan ini KPKN LL-nya itu yang lelang ya, ini yang lelang. Terus ini yang bea cukai. Nah, ini KPPE satu klaster, KPPN satu klaster, kantor pelayanan bea cukai juga satu klaster. Ya, ini di ini masing-masing klaster dalam satu klaster tadi dibandingkan. Terus ada juga yang satu yang mirip clusteringnya, yaitu MPR, DPR, DPD itu kan mirip-mirip ya. Jadi ini di klaster juga. Terus bisa dibaca. Nah, kalau tadi teori terkait dengan spending review, terus hasil spending review seperti apa sih? Nah, hasil spending review ini berupa potensi ruang fiskal. Kenapa muncul ruang fiskal, potensi ruang fiskal? Karena di sini ada indikasi inefisiensi, ada indikasi belanja yang berulang-ulang, atau kita kenal tadi dengan kenmaleh ya, atau bisa juga karena adanya cadangan, dana dan di. Nah, awal-awalnya itu yang dipublikasikan adalah besaran inefisiensinya berapa, ya, terkait dengan inefisiensi. Terus seiring dengan berjalannya waktu muncul ini spending review terkait dengan efektivitas.
Jadi sebelum tahun 2018, data hasil spending review ini berupa inefisiensi. Inefisiensi dari sisi review alokasi, benchmarking, deviasi kebutuhan dari Inmalak. Terus pada 2018 ada penyerapan anggaran. Ada dicantumkan pola penyerapan anggaran dan perbandingan anggaran pada komponen utama dan komponen pendukung untuk belanja infrastruktur. Komponen utama komponen yang secara langsung berpengaruh mencapai output dan sebaliknya. Misalnya komponen untuk pelaksanaan SPMB itu kan berpengaruh langsung terhadap output lulusan DPKP. Atau komponen terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu kan juga berkaitan langsung dengan output layanan PJJ. Yang komponen pendukung misalnya terkait dengan ini. Evaluasi pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau kalian diminta untuk isi kuesioner bagaimana pelayanan BAK, bagaimana dosen mengajar, nah itu masuknya ke evaluasi PJJ. Nah itu termasuk ini termasuk komponen yang sifatnya pendukung, ya. Karena tidak secara langsung mendukung pencapaian output. Nah, untuk 2018, spending review dilakukan dengan mengelompokkan output berdasarkan operasional, output layanan tugas dan fungsi, output infrastruktur, output kesejahteraan rakyat. Nah, untuk output yang operasional dan output layanan tusi dilakukan review fungsional untuk memperoleh indikasi inefisiensi. Terhadap kelompok output yang infrastruktur dilakukan review tematik. Terus ini hasilnya nih. Ini 2012. Ini 2013, 2014. Yang 2012 ini masih 10 apa tadi? 10 satker ya. 10 KR sorry. Nah, 10 KL ya. Yang 2012 ini masih 10 KL ya. Ini masih 10 KL. Kita tarik ke bawah. Nah, ini 2012, terus 2013 review alokasinya ada inefisiensinya, duplikasi, anomalah, ketahuan angkanya sekian. Tapi ini angka estimasi ya. Potensi, baru potensi. Terus yang 2016 ini efisiensinya, malahnya sekian, 12.000 miliar, jadi triliun. Terus ini 2017 hasilnya seperti apa? Ini saya coba rangkum. Ini yang 2018 hasilnya seperti ini. Ini yang 2018, terus yang 2019. Nah, kalau yang 2018 sebelumnya ini muncul angka-angka begini ya, muncul angka-angka. Tapi yang 2019 reviewnya diwujudkan, spending reviewnya diwujudkan dalam beberapa buku. Kalau dulu dalam satu buku, nah sekarang ada beberapa buku. Dulu hanya satu buku, sekarang beberapa buku. Yaitu review efektivitas belanja sektor perekonomian kemaritiman. Ini satu buku ya, ini satu buku. Terus review efektivitas belanja sektor pembangunan, ini satu buku. Yang ini satu buku, ini satu buku, ini satu buku. Kalau yang dulu cuma ini aja nih, review efisiensi. Sekarang ditambahin buku ini sama ini. Nah, ini bisa dibaca. Review efisiensi untuk 2019, data belanja dikelompokkan ke output cadangan, output layanan perkantoran, output sarana prasarana internal, output generik, output teknis. Ini diingat-ingat. Nah, ini bisa dibaca. Terus yang ini juga bisa dibaca, nggak perlu ada penjelasan. Nah, kalau yang ini begini, ini hasil review inefisiensi ya, yang pakai DEA tadi ya. Nah, kalau di DEA kan tadi kan ada clustering ya. Jadi yang di cluster itu
Satker Badan Pertanahan Nasional. Ini ada 458 satker nih. Realisasinya 733 miliar. Nah, relasi idealnya itu harusnya 666 miliar. Jadi ada potensi optimalisasi sekian puluh miliar. Nah, ini temuannya nih, potensi optimalisasi sekian. Terus ada kantor BPS. Kantor BPS itu ini di klaster. Realisasi belanjanya sekian, terus realisasi dealnya harusnya sekian. Selisihnya merupakan optimalisasi. Nah, kalau di keuangan ini ada kantor pelayanan bea cukai, KPP, KPNL. Nah, ini juga ada clusteringnya. Terus inefisiensinya sekian. Nah, ini contoh gambaran terkait dengan laporan spending review. Bisa dibaca. Nah, kalau ini, halo, ada yang bertanya? Ya. Nah, kalau yang ini, slide ini adalah slide terkait dengan efektivitas. Kalau yang ini adalah terkait dengan efisiensi, ya, efisiensi. Nah, kalau yang ini terkait dengan efektivitas. Seberapa besar output itu bisa berkontribusi dalam pencapaian outcome. Outcome terkait dengan prioritas nasional, terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan seterusnya lah ya. Nah, contohnya begini, review efektivitas. Ini ada belanja prioritas PN pendidikan. Nah, reviewnya cuma begini aja nih, review efektivitas. Efektivitas belanja prioritas nasional pendidikan baik. Ya, itu yang huruf baiknya itu pakai tebal ya, di bold. Dengan tingkat realisasi mencapai 90%. Ya, gitu aja reviewnya. Terus yang lainnya, yang sangat baik itu mana yang sangat baik? Ini yang program prioritas Asian Games. Ini efektivitasnya sangat baik. Capaian realisasinya 95,4%. Terus ketahanan pangan, ini juga baik. Ada baik, ada sangat baik, ada belum optimal ya. Baik, sangat baik, belum optimal. Yang nomor 8 tuh PN. PN itu prioritas nasional, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman. Nah, itu efektivitasnya belum optimal. Capaiannya hanya 78,1%. Dan seterusnya ya. Alhamdulillah. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ketemu Senin depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalian, nah kalian videonya nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya satu. Bertanya Pak. Oh iya, monggo. Iya, terus. Terkait dengan ini Pak. Kan tadi kan disebutkan kalau spending review itu di KPPN selaku pun ya Pak, itu sebenarnya nanti apa ada pengaruhnya Pak? Pada pengaruh langsung gitu antara spending review itu terhadap perencanaan dan penganggaran di KPPN tapi selaku satker. Nah iya, jadi KPPN itu kan misalnya tadi untuk belanja operasional dia harusnya setahun itu kalau rata-rata begini kan tadi di untuk belanja operasional itu kan di rata-rata 5 tahun ya. Katakanlah di bulan Februari rata-ratanya misalnya habis 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar itu habis untuk di bulan Februari. Nah, tapi ternyata tahun ini untuk bulan Februari KPPN merencanakan belanja sebesar 1,3 miliar. Nah, jadi kan ada deviasi 1 miliar nih. Nah, deviasi 1,2 miliar dengan 1,3 miliar ada deviasi 0,1 miliar. Nah, deviasi ini menjadi masukan bagi KPPN agar nanti tahun berikutnya
rencana penarikannya, rencana penggunaan belanjanya itu bisa lebih bisa lebih efisien lagi sesuai dengan rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun, begitu Adules ya. Tahun ini dibandingkan ada selisih 0,1 miliar. Atas dasar temuan tahun ini, maka tahun depan diharapkan selisihnya bisa makin berkurang ya. Kalau nol sih selisihnya nol sih agak susah, tapi deviasinya makin sedikit, makin menyempit begitu ya. Yang lain? Baik, Pak, terima kasih. Oke, Yowang mau tanya Yowang? Mas atau Zufar atau Afina, Yura, atau yang gambar kucing, siapa nih Pijar? Ya, kalau nggak ada, kenapa Pijar? Jadi Belum ada. kalau nggak ada, saya close ya. Saya close. Silahkan kalian melanjutkan aktivitas yang lain. Ada kuliah lagi nggak habis ini? Tidak, Pak. Ada, Pak. Nggak ada. Berarti kalian bisa aktivitasnya apa? Nunggu beduk maghrib ya. Kurang berapa jam sih beduk maghrib? Berapa jam lagi, Dev, Yana? 9 lagi. Iya, Pak. 9 lagi, 9 jam lagi. Masih lama ya. Selama kalian bisa tidur tuh selama 9 jam. Nanti bangun-bangun maghrib buka. Itu ya. Kalau kalian yang cewek-cewek itu masak mungkin nggak sih kalau masak? Iya, Pak. Dev, kamu bisa masak orang, Dev? Bisa masak orang, Farah. Ya, Farah bisa masak, ini mesti Bantu-bantu, Pak. bantu-bantu makan. Oke ya. Kita close pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu kapan? Depan. Ini hari apa sih? Ini hari apa? Oh, depan ya. Oke. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.